Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la tidak wajib atas alim. Masalah ini ada satu kasus, dan kasus ini pun banyak terjadi, makanya diulang-ulang oleh musannif dalam kitab. Masalah tidak wajib atas alim atau muta'alim menjual kitabnya yang ia muhtaj akan dia. Muhtaj ini dia butuhkan karena belanja naik haji. Ya, tidak wajib. Seseorang itu tidak boleh dia menjualkan kitab yang dia beli. Tak boleh. Apalagi itu orang alim. Orang alim tak boleh dia jual. Orang yang belajar, muta'alim, itu alim, muta'alim, orang yang belajar, tak boleh dia jual. Ini terkadang ada orang, dia punya kitab, langsung dia jual. Ya, untuk kebutuhannya. Bahkan satu pendapat mengatakan haram dia jual ini. Bagus dia sedekahkan, atau dia wakafkan, supaya bermanfaat. Bila dia jual, itu tak ada manfaat. Putus amalannya. Jadi oleh karena itu kitab-kitab yang dibeli bagi seorang orang yang alim, apalagi kitab itu kitab fikih, itu dijual, tak boleh. Tak boleh. Sementara amalan dia itu berkaitan di dalam kitab itu. Tapi kalau kitabnya itu 2, 3, itu tidak masalah. Dia ada gantinya. Dia ada pasangannya. Dia jualkan ini. Atau nanti dijualnya di toko-toko buku-buku, toko kitab-kitab yang langka-langka. Atau dijualkannya kepada temannya yang enggak ada kitab, dijualkannya karena dia enggak mengaji, karena dia enggak ada perlu, karena dia enggak butuh. Padahal selama dia beribadah mulai dari wudu sampai dia salam sampai meninggal ada di sini semua. Sampai ke liang lahat pun ilmu itu ada di sini. Jadi dijual. Hukumnya tidak wajib. Menjualkan itu untuk berangkat haji atau kiasannya untuk daripada kebutuhannya, itu tak boleh. Biarkan saja kitab itu. Bila tidak berkeinginan, wakafkan kepada yang lain. Tapi kalau tidak dapat, jangan. Nanti ini akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Ya. Kalau mau ingin memberikan turun temurun tak masalah. Ya, kalau dapat kita tak bisa kita menguasainya, hanya sedikit-sedikit, turunkan sama anak. Jadi anak itu harus lebih baik daripada kita. Tak bisa juga, turunkan sampai turun temurun. Bila anak atau alim, wakafkan ke pesantren. Jadi bermanfaat. Tidak mesti dia harus jual kitab. Nyesal saya beli kitab ini. Kitabnya payah baca, tulisannya kecil-kecil. Jarang pula mengaji. Padahal membeli saja mendatangkan rezeki. Kata Syekh Yaman, mustaril kutub yurithul agniya. Membeli kitab para ulama-ulama itu adalah dapat mewariskan daripada harta. Kekayaan. Yurithul agniya. Tidak pernah ada orang susah, tidak pernah ada orang miskin ketika dia beli kitab para ulama. Yang tawaduk mereka itu mengarang, itu jatuh miskin, tidak ada. Bahkan ada orang daripada untuk membeli kitab, rumahnya dijual. Rumahnya.
untuk mengembangkan daripada kitabnya ini, maka yaitu hartanya sebagian. Contoh, tak usah ulama Nusantara aja, Kiai Haji Sirajuddin Abbas, beliau karang bukunya itu ke 40 masalah itu, 40 masalah, maka hartanya itu dia gunakan untuk mencetak bukunya semua. Akhirnya Allah datang rezeki lagi, melimpah lagi. Karena niatnya itu ikhlas mensyiarkan isi-isi yang ada di dalam karyanya itu. Jadi jangan kita merasa miskin. Bila kita jatuh dalam ekonomi kita, belilah kitab, belilah buku-buku para ulama, bertawassul dengan kitab itu. Itu akan mendatang ke rezeki. Oh tapi saya nggak pandai baca, lihat aja pun udah berkah. Apalagi buku-buku yang berkaitan, tak bisa baca, cari yang bisa baca. Bahasa Indonesia pun boleh, boleh apa saja, buku-buku agama. Kalau dengan yang kitab Arab bagus. Saya sudah sampaikan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu, siapa saja yang membaca, siapa saja yang mana yaitu membaca kitab Imam Al-Bukhari saja, Imam Bukhari saja yang dibelinya, maka bila dia berangkat pergi naik kapal laut akan selamat. Barang siapa yang membacakan yaitu kitab itu, walaupun dia tidak mengerti, akan paham dan rezekinya akan ada. Jadi jangan sampai dijual Pak kitab-kitab. Walaupun enggak mengaji, jangan jual. Jangan jual. Ya. Usahakan kitab itu ada, berada dimanapun kita berada. Apalagi kitab yang udah kita pakai ngaji, bekasan tangan kita udah ada di sini. Bekasan tangan kita, saksi ini, datang kita jual. Kecuali tak ada lagi. Bila tidak ada yang mengajikan, bila tidak ada yang mengajikan, panggil orang yang bisa membacakan kitab kita, atau undang orang yang bisa baca kitab kita. Bila tidak, maka putuslah. Jadi amalan kita itu sia-sia. Nah, jadi kalau bila untuk berangkat haji, maka tidak mesti orang alim itu menjual kitabnya. Orang yang belajar itu menjual kitabnya. Nah, kitab ini berapa lah? Misalnya, ini kan nggak mungkin mau jual kitab ini untuk berangkat haji, ya? Yang kitab besar-besar dia beli, muncul pemikirannya, jual aja lah kitab ini, susah juga bacanya, pening juga bacanya. Kemudian tak ada orang yang mengajarkan lagi. Kitab Majmu' 3 juta, kitab Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah, 4 mazhab itu 8 juta. Ini kitab syarah Tuhfatul Awadhi sekian. Yang kitab besar-besar itu sampai atas juta-jutaan. Referensinya sudah ada di situ. Kalau kitab-kitab ini paling 150. Enggak mungkin mau berangkat haji mau jual kitabnya 150.000. Ya. Harganya 150.000 tapi bisa menyelamatkan, mengesahkan ibadah kita. Makanya pentingnya kita itu belajar di kitab ini. Kalau tak bisa baca ini, terjemahannya sudah ada, udah enak. Ibaratkan makanan kita, menu makanan, tinggal pilih makanan yang mana. Asalkan mau belajar. Jangan disimpan. Jangan disimpan kitab tu di dalam rumah, bahkan masih baru. Wah, bahkan masih ada bungkus dalam plastik pula lagi. Belum dibuka-buka. Belum, enggak sempat bukanya. Ada. Nah, jadi oleh karena itu, jangan sampai kitab yang ada di diri seorang orang yang alim, orang pengajar itu dijual untuk berangkat haji atau dikiaskan lain untuk kebutuhannya. Orang yang belajar muta'alim menjual kitab yang ia butuhkan. Orang belajar kan, apa jual lah semua kitab-kitab. Sirus Salikin jual, Sabilal jual, ini jual, semua dijual. Berapa Pak? Udahlah murah aja lah, akhir jatuh harga. Bukan itu yang maksudnya. Nilai yang ada di dalam kitab ini sungguh sangat berkahlah adanya. Dengan kitab ini kita banyak mengambil manfaat. Bila kita tidak bisa, cari bagaimana kita belajar supaya bisa. Bukankah anak-anak kita belum pandai membaca, sekarang mereka berusaha untuk pandai membaca? Begitu juga kita. Oh tidak bisa, ada yang belajar, cari dimanapun, walaupun itu cuma
walaupun itu perjalanan 1 hari berjalan untuk mengambil ilmu. Bagaimana Imam Al-Bukhari, hanya 1 hadis itu beliau tak makan 1 minggu. 1 hadis. Kita sudah enak bacakan hadis Imam Al-Bukhari ini. Beliau untuk mengumpulkan hadis ini sahih tidak apa tidak 1 minggu bahkan tak makan. Lidah beliau itu senantiasa berzikir. Itulah kekuatannya supaya dia bisa dapat makan. Nah, kita sudah enak. Yang ngajar ada, kitab ada, bertanya silahkan, duduk enak, mau berangkat ngaji tersiramkan rohani, nanti mau catat silahkan catat, ya, tak perlu kita ini susah lagi. Jadi tak perlu kita tinggal enak, tinggal kita mengambil ilmu ini dan kita amalkan saja. Ramaikan, duduk, mengaji dan manfaatkan. Kalau dapat catat ilmu tentang masalah yang kita bahas. Baik ya, jangan dijual. Tidak wajib menjual. Bahkan ulama mengatakan haram apabila dijualkan untuk kebutuhannya. Bila kitab itu sangat diperlukan baginya. Lebih bagus itu bahan daripada perpustakaan dia. Referensi dia. Bila tak paham, baru dia mencari majelis-majelis ilmu yang ada kaitan dengan kitab-kitabnya itu. Melainkan, ini kecuali jika ada baginya daripada tiap-tiap yang 2 nasakhah. 2 nasakhah berarti 2 kitab. Kecuali itu katanya. Boleh. Kitab sebilalnya 2, 3 jual. Kitab Syarah Muhazzab 4 juta 2. Fathul Barinya yang harga 2 juta ada 2 set dijualnya. Itu boleh, kecuali kalau jual kan dikumpulkan lumayan untuk uang belanja. Kalau dia ada 2 di rumah. Tapi kan namanya udah terpakai itu sama seperti HP dijual, jatuh harganya. Nah, kecuali dia punya daripada tiap-tiap kitab 2 nasakhah. Makna nasakhah, dia itu punya 2 lembaran yang sama. Maka wajiblah ia menjual nasakhah yang kedua. Nah, itu wajib bahkan. Kalau punya 2 kitab dia. Maka wajiblah ia menjual nasakhah yang kedua. Dan demikian lagi tidak wajib atasnya apa ini? Sakar menjual senjata. Apa nih? Huruf sin atau huruf tha? Shin atau tha? Shin ya. Dan demikian lagi tidak wajib atas laskar atau kelompok-kelompok menjual senjata golongan ya. Tidak wajib. Dan atas segala pandai-pandai ahli-ahli atau di bidang-bidang atau tukang atau barang sebagainya menjual alat-alat penggawainya, alat-alat bekerjanya, tidak wajib. Pasukan semua berangkat haji, ayo kita berangkat haji, ya tapi kita dana nggak ada, macam mana? Senjata kita aja lah kita jual. Padahal musuh di depan ada, maaf nggak berhenti perang, kami berangkat haji, ini jual. Okay. Jadi tidak wajib seorang pasukan laskar apa saja dia punya senjatanya dijual. Itu pasukan. Mungkin ini kiasannya. Senjatanya orang ahli ilmu itu kitab. Maka senjata jangan dijual. Berarti kalau dia jual itu kitab, berarti dia itu telah menjual senjata dia. Enggak ada peluru dia. Ya, jangan dijual kitab. Jangan dijual pula senjata. Jangan dijual alat-alat bangunannya. Kalau dia butuh, ini semua alat-alat kerjanya. Dia tukang bangunan, dia tukang arsitek, tapi semua alat-alat dijual. Dia di komputer, semua alat-alat dia dijualkan ya. Padahal dia butuh untuk berangkat naik haji. Itu jangan.
Kecuali dia punya lebih, itu boleh. Nah, itu bandingannya, kitab jangan dijual karena dia butuh. Dikiaskan dia itu senjata. Nah, macam mana nanti tidak mau berhujah dengan orang? Mana buktinya Pak? Bahwasanya Bapak mengatakan ini. Inilah. Nah, ini senjata kita di sini. Jadi senjata Bapak dan Ibu dalam amalan ini. Jadi kalau ada orang berhujah, kasihkan ini. Oh tak bisa baca saya. Duduk dan makanya dalam mengaji supaya bisa baca. Atau muzakarah. Jangan pakai akal. Dalam ilmu agama tak boleh pakai akal. Lebih lagi fikih. Dia punya hujah-hujah yang lain. Tapi bila di luar daripada sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', kias, bolehlah pakai kias ini. Kiaskan ini. Dan orang yang berkiaskan pun harus paham Quran, paham di hadis. Ya, ini baru satu ayat, satu hadis kita tahu langsung kita fatwa. Jangan. Kita lalu merujuk kepada ulama-ulama yang keternamaan ilmunya. Ini senjata kita. Ini senjata dalam masjid, ini senjata dalam majelis ilmu. Bila ditanya, lihat, rujuk kembali. Jangan katanya. Katanya kita tak boleh. Katanya ini. Jangan, itu bukan katanya, enggak jelas. Dalam kitab Sabilul Muhtadin sekian ini. Nah, kita yakin. Jadi ada yang merekomendasikan amalan kita itu. Nanti di akhirat, kamu ngikut siapa? Dari guru saya. Gurunya yang mana? Ngikut ini. Guru ini dah. Kitab mana baca? Ini. Akan ditanya nanti. Jadi ilmu kita itu sambung menyambung. Abu Ya'lawi Al-Makki itu mengatakan bila seorang yang membacakan kitab Al-Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i itu otomatis bersanad itu. Bersanad dia baca kitab-kitab ini. Jadi jangan diragukan lagi baca kitab ini. Oh, kita kan harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mengikuti ulama-ulama mazhab sama artinya mengikuti sunnah Nabi, Al-Quran dan hadis. Jadi artinya sama artinya mengikuti Quran dan hadis. Karena ulama itu dia menggali hukum melalui daripada Al-Quran dan hadis. Lihat aja di setiap kali kitab kita itu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis. Cuma dikumpulkan oleh beliau, dikumpulkan, hadisnya sahih. Hadisnya ini. Begitu. Kalau kita mutlakkan belajar hadis, mana alat kita untuk belajar hadis? Kita tak punya alat. Jadi oleh karena itu inilah dia kiasannya, seorang tukang jangan jual alatnya untuk berangkat haji sementara dia butuh. Seorang pasukan laskar dia jual senjatanya, pelurunya, alat semuanya untuk berangkat haji sementara dia butuh. Itu jangan. Seorang alim yang alim dan muta'alim dan orang belajar, dia jual kitabnya sementara dia butuh. Ya, dia jual butuh. Walaupun bapak tidak lagi mengaji, pulang kampung, jangan jual kitab itu. Jangan jual. Jangan jual. Bila dia tidak menjaga, lebih bagus wakafkan saja. Bermanfaat kepada orang-orang yang mengaji. Bahkan bermanfaat nanti generasi-generasi yang akan generasi. Dia bermanfaat. Bila dia tidak jualkan, dibawanya juga cari guru yang mengajarkan kita. Ini dia. Ya. Jadi saya kemana-mana bawa kitab ini aja dulu. Sabilal ini aja saya bawa. Sebelum ada kitab-kitab saya yang lain tuh, saya bawa cuma Sabilal aja, sama Sirrus Shalihin. Itu udah selamat itu. Ini aja dua, ini aja bawa, ini dua, ini aja. Rujukan sangat kuat. Amalan semua, wirid, yasin dan ta'lil ada di sini semua. Cuman kita tak mau mentelaah di dalam ini. Jadi bila ini saja kita pegang, maka insya Allah kita selamat, jaya kita. Dah. Dan demikian lagi, tidak wajib menjual gundik. Gundik itu budak, gundik di bahasa Melayunya. Dan demikian lagi, tidak wajib menjual gundik jika ia muhtaj. Muhtaj itu dibutuhkan kepadanya karena takut akan zina. Lagi tiada diberati akan dia pada menjual gundiknya. Jikalau picik masa haji naik sekalipun, tetapi fardu atasnya naik haji. Tidak mesti dia jual budaknya. Budaknya dijualnya, dia berangkat haji, budak jual. Ini budak saya nih, berapa mau jual? Berapa mau ambil?
Masa-masa dulu kan masih ada budak. Jadi ada majikan yang perlu dijual. Yang ini, yang budak ini sebelum ada yang menebus, dia tidak bisa kemana-mana. Kalau dijual ke majikan yang sana, majikan sana. Kalau dibilang orang TKI lah, dia butuh pembantu. Sementara ini ada budaknya, ini ada orang bekerjanya. Sementara dia butuh dana. Ini pembantu saya jual kepada sampean lah. Maka tidak wajib. Sementara dia butuh daripada gundiknya itu. Karena dikhawatirkan nanti takut dia zina.